Iya, jadi kasus NM ini kalau kita lihat KPAI menilai ini kan isu pengasuhan ya, di mana kita melihat ada perbedaan pandangan ya antara NM dengan Ananda terkait kehidupan ke depan gitu ya. Dan kalau kita lihat pemberitaan kan sejak dari dia kuliah sekolah di UK ya juga di mana NM juga pernah menyampaikan dia tidak akan bertanggung jawab pada anaknya, kemudian tidak mau memberikan uang dan seterusnya gitu ya. Dan karena ini kita melihat isu pengasuhan, kita berharap penyelesaiannya kan bisa secara privat gitu ya. Kita berharap Ibunda NM ini bisa menyelesaikan secara baik dengan anandanya dan bisa berkomunikasi dengan baik. Atau bisa juga kalau memang keluarga besar tidak bisa memfasilitasi, KPAI sebetulnya sebagaimana mandatnya bisa memediasi. Kalau memang itu dibutuhkan, KPAI bisa melakukan mediasi ya dengan syarat ada permintaan mediasi dari para pihak ya. Kemudian yang selanjutnya bagaimana memastikan para pihak ini mau dimediasi ya. Artinya mereka menyiapkan waktu kemudian lalu datang ke KPAI untuk melakukan mediasi. Nah, selanjutnya kita melihat terkait adanya kegaduhan ya terkait jemput paksa Ananda ini adalah salah satu tempat ya tentu ini kita sangat menyayangkan gitu ya. Karena bagaimanapun juga anak ini kan butuh dukungan lingkungan keluarga yang kuat gitu ya untuk tumbuh kembangnya. Kemudian karena ini adalah urusan privat, urusan keluarga, ya kita berharap tentu tidak dipublikasi. Karena semakin dipublikasi, maka pro kontra antara setuju dengan tidak setuju terkait apa yang dilakukan oleh NM. Ini pada akhirnya kan terbelah gitu ya. Ada yang menghujat Ananda, pada akhirnya ada bersetuju dengan ibunya gitu ya. Dan sehingga privasi anak pada akhirnya tidak bisa dijalankan secara baik. Karena bagaimanapun juga kedua-duanya ini kan tokoh publik ya yang sangat terkenal gitu ya. Nah oleh sebab itu mohon ya agar NM ini bisa menyelesaikan secara baik gitu ya, berkomunikasi dengan baik gitu ya, berdiskusi dan berdialog dengan anak sehingga situasi-situasi ini tidak menghambat ya tumbuh kembang anak, apalagi dipublikasi secara luas bagaimanapun juga apalagi dipermalukan di depan umum gitu ya, tentu tidak elok ya untuk tumbuh kembang anak gitu Pak. Ya, kita kan mendapatkan informasi ini kan dari media ya, ada publikasi yang cukup luas dari teman-teman media, jadi kita tidak terlibat di situ gitu ya. Kemudian yang kedua ya peran kita memastikan ya kalau memang butuh misalnya pendampingan psikologi ya terkait Ananda NM ya, dan termasuk juga orang tua ya, kita sarankan ya tentu KPAI bisa mendorong ya lembaga-lembaga layanan untuk bisa mendampingi ya terkait apakah pendampingan psikisnya, kemudian dampak dari situasi yang dimana tidak nyaman gitu ya, karena bagaimanapun juga kalau urusan privat ini dipublikasi lebih luas ya tentu pada akhirnya ini kan menjadi konsumsi netizen ya yang semuanya mungkin belum tentu tahu problem sesungguhnya gitu ya. Tentu keluarga inilah yang tahu apa yang menjadi masalah. Nah kemudian tentu ketika ini dibutuhkan lembaga layanan ya, kita punya UPT PA di Jakarta Selatan atau di semua Jakarta kita punya, sehingga nanti ada profesi yang terlibat ya seperti psikolog ya, atau pekerja sosial untuk melihat secara utuh gitu ya situasi keluarga, kemudian relasi antara ibu dengan anak gitu ya, kemudian bagaimana misalnya memperbaiki hubungan itu ya, kita ada namanya pusat pendidikan keluarga, Puspaga juga bisa membantu ya, dengan catatan tentu kalau itu dibutuhkan nantinya disampaikan gitu ya, dan pengaduan itu kalau KPAI bisa online ya, nanti kami di staf dan termasuk juga komisioner tentu akan
memastikan ya upaya-upaya bagaimana bisa membantu ya situasi yang tidak mudah dihadapi oleh anak. Karena kita melihat percekcokan, kemudian kata kasar gitu ya, baik yang dikeluarkan oleh ibu maupun sebaliknya oleh anak ya. Tentu ini tidak baik ya, baik terkait pembelajaran tumbuh kembang keluarga di Indonesia dan termasuk juga hak anaknya gitu ya. Tentu hak anaknya akan tercederai yang dimana kita berharap keluarga bisa bertanggung jawab ya, tanggung jawab utama dan pertama, tapi justru kita dipertontonkan ya dengan situasi-situasi yang tidak ideal itu. Ya, pertama kan kita melihat video itu kan ya ada teriakan gitu ya, ada ketidaksenangan lah dari Ananda ini gitu ya. Bagaimanapun juga tentu akan membekas ya pada diri anak. Nah, oleh sebab itu kan ini harus dilakukan asesmen gitu ya. Sejauh mana trauma itu gitu ya, sejauh mana dampak trauma itu dan jika terjadi trauma ya harus dipulihkan gitu ya, sehingga dia bisa menjalankan kehidupan seperti semula. Nah, kemudian yang kedua, semakin banyak profesi yang terlibat untuk mengurai problem keluarga ini semakin baik gitu ya. Dan oleh sebab itu kita berharap Ibunda NM ini terbuka ya, bisa berdialog dengan para pihak untuk menyelesaikan ya, karena ini kadung terpublikasi luas gitu ya, sehingga ini sudah menjadi konsumsi publik dan kalau dibiarkan tentu tidak elok untuk pembelajaran keluarga-keluarga yang lain gitu ya. Karena bagaimanapun juga ini adalah isu-isu keluarga yang tentu keluarga yang sesungguhnya yang tahu problemnya apa, kemudian termasuk juga mencari jalan keluarnya, dan kita berharap setiap upaya baik itu ya tentu kita dorong, kita dukung gitu ya, sehingga persoalan ini bisa terselesaikan secara cepat. Sebetulnya kan orang tua ini kan memiliki hak dan tanggung jawab ya terkait pemenuhan dan perlindungan anak gitu ya, dan juga terkait pengasuhannya kan masih di Bunda NM ini gitu ya. Jadi hak itu dipergunakan oleh Ibunda ini, namun sangat kita sayangkan mungkin caranya ya perlu upaya-upaya yang lebih baik gitu ya, tidak gaduh gitu ya, apalagi divideokan gitu ya. Kemudian muncul komentar publik pada akhirnya ya pro dan tidak setuju dan seterusnya gitu ya. Yang saya kira ini kan tentu tidak baik untuk ya pada akhirnya kan keluarga mempermalukan anak di depan publik ya, yang saya kira tentu terjadi pelanggaran hak anak gitu ya. Karena bagaimanapun juga sesulit apapun situasi anak dengan keluarga, situasi apapun komunikasi yang dibangun selama ini katakanlah belum sesuai gitu ya, tentu ada pihak-pihak lain yang bisa membantu gitu ya, dan KPAI sebetulnya siap membantu itu, dan termasuk juga unit layanan-layanan kita untuk mengurai ya, agar problem komunikasi, problem kedekatan, dan perbedaan pandangan ini kan bisa dicari titik temunya gitu ya. Sehingga apa yang menjadi harapan orang tua, harapan anak gitu ya, ini memang betul-betul menjadi satu pandangan untuk kebaikan atau kepentingan terbaik anak ke depan gitu ya. Nah, terkait pelaporan di kepolisian ya tentu kepolisian itu butuh alat bukti ya terkait dugaan karena ada tuduhan ya, dugaan kekerasan seksual, kemudian ada juga tuduhan terkait aborsi gitu ya. Tentu kita tunggu ya hasil penyelidikan kepolisian gitu ya, apakah ada dugaan tersebut gitu ya. Tentu kita mendorong para pihak untuk mendukung ya aparat kepolisian untuk menghadirkan bukti-bukti gitu ya, dan termasuk juga Ananda kita berharap tentu kooperatif kepada aparat hukum ya untuk menyampaikan terkait dugaan-dugaan itu gitu ya. Dan sekali lagi tentu kita tunggu hasil proses di kepolisian. Yang pertama kita melihat kasus-kasus anak seperti ini kan puncak dari masalah yang sudah menumpuk gitu ya. Jadi karena tidak terurai, tidak terselesaikan, baik itu soal pola komunikasi, soal relasi, soal bagaimana kehangatan anak dengan orang tua gitu ya. Ini kan terlihat ya dalam kajian kita ini menjadi puncak masalah yang tidak terselesaikan.
Nah, oleh sebab itu penting ya bagi orang tua bagaimana mengasuh anak secara baik. Walaupun isu pengasuhan ini tidak mudah ya. Gapnya sangat besar sekali gitu ya. Karena masing-masing keluarga itu punya background yang berbeda, baik soal ekonomi, soal pendidikan, soal pengetahuan, dan termasuk juga pengalaman terbaik dalam mengasuh gitu ya. Nah, saya kira ini penting bagaimana setiap keluarga sejak awal gitu ya, bagaimana membangun kedekatan dan kelekatan dengan anak. Dengan seperti itu kita berharap ketika dia remaja, dia tempat curhat dengan orang tua yang terbaik gitu ya. Tempat mengadu kepada orang tua dengan rasa senang gitu ya. Karena usia remaja ini kan usia yang butuh teman, butuh orang yang bisa dia percaya, bisa diajak ngobrol dengan sesuai dengan apa yang dia rasakan gitu ya. Kemudian kita respon ya, sehingga kalau itu bisa kita lakukan, maka konflik-konflik seperti ini kan insya Allah tidak akan terjadi gitu. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.